Pernah nggak sih, Anda ngerasa udah capek-capek puasa, semua usahanya kayak sia-sia cuma gara-gara satu kali makan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng jebakan makanan cepat saji setelah puasa dan gimana caranya biar kita bisa dapat hasil yang kita mau. Rasanya familiar banget ya. Udah berjam-jam disiplin nahan lapar, terus sekali makan yang salah, langsung deh ngerasa semua pengorbanan itu percuma. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik semua ini dan yang paling penting ada solusinya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu jebakannya. Terus, kita lihat apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita yang kita sebut spons nutrisi. Lalu kita kenali ancaman efek pantulan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke solusinya. Makanan apa yang paling baik, trik-trik cerdas buat ngelawan godaan, dan yang terpenting, gimana cara membangun kebiasaan yang awet. Gini, banyak banget orang yang berhasil ngejalanin puasa intermittent, tapi seringkali jatuh di satu jebakan besar, yaitu pikiran untuk kasih hadiah ke diri sendiri. Udah seharian puasa, boleh dong makan burger atau pizza. Ironisnya, hadiah inilah yang justru bisa menghancurkan semua kerja keras kita. Coba bayangin deh, tubuh Anda itu baru aja selesai bersih-bersih internal, semacam proses riset gitu. Nah, makanan pertama yang masuk itu jadi penentu. Apakah proses perbaikan ini mau kita lanjutin, atau malah kita rusak lagi dari awal? Momen ini benar-benar krusial. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Biar gampang, bayangin aja tubuh Anda setelah puasa itu jadi kayak spons yang kering kerontang. Spons ini siap menyerap apapun yang pertama kali Anda kasih. Analogi spons ini sederhana tapi pas banget. Sama kayak spons kering yang langsung menyerap air dalam sekejap, sel-sel tubuh dan sistem pencernaan kita itu lagi dalam kondisi super prima buat menyerap nutrisi. Jadi, intinya spons nutrisi ini adalah kondisi di mana sistem pencernaan kita lagi super efisien setelah istirahat. Kemampuannya buat menyerap gizi itu lagi di puncak-puncaknya. Ini bisa jadi keuntungan luar biasa kalau kita kasih nutrisi yang bagus. Tapi, bisa jadi bumerang mematikan kalau yang kita kasih itu sampah. Nah, ini dia reaksi berantai yang terjadi. Waktu kita makan makanan penuh gula dan lemak, gula darah kita langsung meroket. Pankreas pun panik, ngelepasin banyak insulin buat nurunin gula. Akibatnya, perut yang tadinya lagi adem ayem jadi kaget dan akhirnya timbul rasa kembung, begah, pokoknya nggak nyaman. Dan yang paling ironis, ini bisa bawa kita ke masalah selanjutnya yang namanya efek pantulan. Bukannya berat badan turun, malah bisa-bisa naik. Loh, kok bisa? Coba kita lihat perbandingannya. Setelah puasa, tubuh kita itu cuma butuh hidrasi, vitamin, mineral, sama protein yang gampang dicerna buat pemulihan. Yang kita kasih malah bom kalori dari makanan cepat saji yang nutrisinya minim. Tubuh kita yang lagi dalam mode menyerap super langsung mikir, wah, energi berlebih nih, simpen jadi lemak aja buat cadangan. Ini semua karena insting bertahan hidup otak kita. Setelah ngerasa kelaparan pas puasa, otak langsung ngasih sinyal, ayo, timbun energi sebanyak-banyaknya buat persiapan kalau nanti kelaparan lagi. Nah, makanan cepat saji itu kan sumber energi instan yang pas banget buat disimpan jadi lemak. Belum lagi, gula itu memicu dopamin di otak, bikin kita senang sesaat, terus ketagihan, jadilah lingkaran setan yang susah putus. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Jadi, apa aja sih pilihan makanan emas yang paling pas buat berbuka puasa? Yang pertama dan paling utama, hidrasi dan kelembutan. Coba mulai dengan buah yang banyak airnya, kayak semangka atau jeruk. Ini bagus banget buat ngembaliin cairan sama vitamin. Pilihan lain yang oke banget itu sup sayuran hangat. Ini tuh rasanya kayak pelukan hangat buat perut kita, bantu isi mineral, dan nyiapin perut buat makanan yang lebih berat nanti. Lanjut, kita butuh protein dan sesuatu buat usus kita. Yogurt atau makanan fermentasi lain itu bagus buat membangunkan bakteri baik di usus. Terus, buat protein yang gampang dicerna dan bikin kenyang lebih lama, telur atau tahu itu pilihan yang juara. Terakhir, buat energi yang awet, kita butuh karbohidrat yang pintar. Contohnya oatmeal. Karbohidratnya itu dilepaskan pelan-pelan, jadi kita dapat energi yang stabil tanpa bikin gula darah naik turun secara drastis. Nah, ini kunci biar kita nggak cepet-cepet lapar lagi. Ya, tapi kan kita juga harus realistis. Godaan makanan enak itu nyata banget kan? Kuncinya itu bukan jadi orang yang sempurna 100%, tapi jadi orang yang cerdas dan punya strategi. Yuk kita lihat beberapa triknya. Ini dia 4 strategi cerdas yang bisa dicoba. Pertama, ganjel perut dulu pakai buah atau sup sebelum makan besar.
Kedua, kalaupun pengen banget makan junk food, kontrol porsinya. Pesan ukurannya paling kecil. Ketiga, coba cari alternatif yang lebih sehat. Misal pilih ayam panggang daripada yang goreng. Dan yang paling penting, kalau mau kasih hadiah ke diri sendiri, lakukan di jam makan biasa, jangan pas buka puasa, saat tubuh kita lagi rentan-rentannya. Dan ini membawa kita ke poin yang paling krusial dari semuanya. Kesuksesan puasa itu bukan soal satu kali makan yang sempurna atau satu kali kelepasan, tapi soal kebiasaan yang kita bangun secara konsisten dari hari ke hari. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Satu kali makan pizza itu nggak akan langsung bikin program Anda gagal total. Sama kayak satu kali makan salad juga nggak akan langsung bikin Anda sehat bugar. Yang benar-benar ngaruh itu adalah apa yang Anda lakukan secara rutin, dari waktu ke waktu. Jadi, kalau suatu saat Anda terpleset gimana? Nggak apa-apa, itu manusiawi. Jangan salahkan diri sendiri berlebihan, anggap aja itu pelajaran. Yang penting, fokus ke langkah selanjutnya. Oke, tadi udah salah, berarti di jam makan berikutnya saya harus lebih baik. Itu pola pikirnya. Ingat, setiap pilihan makanan kecil yang Anda buat pas buka puasa itu adalah sebuah investasi untuk kesehatan tubuh Anda di masa depan. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga pembahasan kita hari ini bisa jadi bekal buat Anda. Jadi, siap untuk mulai berinvestasi pada diri sendiri?